Kemenangan Persib ternodai. Wow, kata itulah kita sematkan untuk statement daripada Bapak Ferry Paulus selaku Direktur Utama PT LIB atau PT Liga Indonesia Baru. Wow. Jadi kita tahu memang Persib Bandung kemarin menang ya kan atas Persis Solo. Ditambah lagi juga ini menjadi kemenangan yang berharga karena penutup daripada musim dan mereka berhasil menyumbangkan atau bisa kita bilang mempersembahkan ya kan kemenangan yang manis di hadapan puluhan ribu bobotoh. Nah, tetapi kemenangan ini dinodai oleh turunnya ribuan supporter ke lapangan sehingga menurut Bapak Ferry Paulus kemenangan Persib ini semacam dinodai lah dengan aksi-aksi yang tidak perlu dilakukan. Nah, memang banyak juga ada beberapa statement di luar sana di sosial media mengatakan ngapain sih turun, kan jadi nggak sakral pemberian tropinya gitulah kata sebagian netizen. Ada lagi yang bela ya juara mah bebas gitu ya kan. Nah, itu biasalah pro dan kontra di dalam sosial media. Nah, di sini ditambahkan oleh Bapak PT LIB Direktur Utama yaitu Bapak Ferry juga mengatakan ini seharusnya tidak harus terjadi. Jadi kan sayang Persib katanya udah juara tapi mesti ternodai dengan aksi seperti ini. Nah, jadi kita bahaslah dulu dengan statement daripada Bapak Ferry Paulus dan juga tentang kemenangan Persib yang ternodai, ya kan? Kita tahu juga memang sebenarnya di pertandingan ini terlihat sudah mulai panas walaupun hujan, ya kan? Walaupun hujan deras tapi panas. Kenapa? Karena Persib ini juara statusnya. Mereka ini udah nggak sabar ingin melakukan yang namanya selebrasi. Bahkan belum lagi peluit itu berbunyi menandakan pertandingan berakhir. Ternyata itu udah diakhirkan duluan. Karena memang kelihatan suasana sudah mulai tidak kondusif. Jika diteruskan takutnya nanti akan berdampak ya ke hal-hal yang lain. Makanya wasit saat itu berkomunikasi di pinggir lapangan dengan beberapa perangkat pertandingan dan memutuskan untuk segera menuip peluit dan juga memang kebetulan udah menit 90 berapa 92 gitu ya. Padahal perpanjangan 94 dan prit dan selesai dan langsung lah seluruh supporter merayakan kemenangan itu dengan sukacita dan pemain juga merayakan itu juga dengan para supporter. Nah, di luar prediksi, tiba-tiba kemarin itu asapnya itu buset ya kan, buah-buahnya ya kan. Tapi namanya sekali lagi namanya juga mengekspresikan namanya kemenangan, kesukacitaan karena mungkin ini suatu hal yang sudah ditunggu-tunggu oleh para bobotoh. Jadi itu asap di mana-mana. Penuh stadion itu dengan asap, bahkan beberapa kali itu pertandingan diberhentikan 2 kali ya kalau nggak salah. Jadi banyak setelah pertandingan lebih padat lagi asapnya, meriah kali. Bahkan kalau kita tengok di layar itu mah udah kabut aja gitu ya kan. Dan pemain juga masih tetap di lapangan memberi ya macam foto atau gimana selebrasi gitu kan. Nah, memang sebenarnya ini ada plus minusnya dengan yang kayak gini ya kan. Plusnya iya namanya juga selebrasi, juara mah bebas gitu kan, mengungkapkan kesenangan kita. Yang negatifnya ya pasti jelas lah kalau misalnya ada orang yang punya penyakit pernapasan ini pasti berbahaya. Tapi untungnya kayaknya sejauh ini belum ada laporan tentang orang yang kena dampak daripada semacam ini flyer itu. Nah, kemudian turun ke lapangan. Sebenarnya pihak penyelenggara udah menyediakan yang namanya semacam podium lah, stage gitu kan kepada pemain Persib untuk bisa melakukan selebrasi, pemberian kalung dan sebagainya, medali ya. Tiba-tiba langsung rame itu bobotoh. Dan ini wajar sih kenapa bisa rame ya, karena memang mereka udah nggak sabar kali ingin berselebrasi gitu ya kan. Tetapi yang nggak wajarnya sampai habis mereka di situ terus ya kan. Jadi kalau misalnya tadi wajar masuk lagi nggak masalah lah. Ini mungkin yang dimaksud oleh Bapak Ferry Paulus kenapa bisa bilang dinodai, harusnya bisa melakukan semacam pemberian seremonial kejuaraan itu di lapangan di atas podium, terakhir nggak jadi. Ya itu namanya juga ini ya ekspresi daripada kesenangan ya seperti itu. Nah, itulah statement daripada Bapak Direktur Utama PT LIB. Kemudian juga Bapak Ferry ini juga kayak shock gitu ya. Shocknya tuh kok bisa masuk lagi flyer ke stadion kata dia. Jadi dia mengatakan bahwasanya padahal penjagaan sudah 3 lapis loh.
tapi kok bisa tetap jebol katanya. Nah, ini menarik juga ini. Ini bukan hanya terjadi kayaknya di Persib Bandung aja, guys. Di klub-klub lain kayak PSS Sleman, baru juga kayak di Persebaya, Persija, dan kemarin PSM Makassar juga itu banyak supporter yang melakukan aksi flyer kan. Nah, bahkan sempat juga PSMS kemarin itu flyer juga, walaupun apaan sih ya kan, masih Liga 2 juga flyer-flyer, bayar gaji pemain aja nanti takutnya kurang, bayar denda pula lagi nanti ya kan. Kalau klub kaya bebas lah, terserah lah gitu kan. Kalau kayak kita yang masih butuh investor apa untuk menjalankan klub, baiknya supporter mikir-mikir lagi lah. Tapi kalau Persib sekali lagi dia juara, dia orang kaya, ya udahlah. Ya kan? Nah, tapi betul juga nih katanya di sini udah tiga kali periksa masih lolos. Ini aku juga bingung ya. Kalian yang jadi supporter, nggak hanya supporter Persib, supporter PSM, Persija, Persebaya, pokoknya seluruh klub Liga Indonesia, itu kayak mana sih kalian cara nyembunyikannya gitu? Aku kan pernah tuh masuk stadion juga gitu kan. Aku bawa tuh kayak semua digeledah sampai habis gitu. Oh, ini bawa tasnya kan. Mana ini? Dipegang lagi celana kayak gini ya kan. Nggak ketemu, memang nggak ada awak bawa, jadi nggak ketemu gitu. Tapi kalau misalnya kalian bawa itu di mana kira-kira posisinya guys ya? Aku bingung juga gitu ya kan. Nah, jadi Bapak Peri juga bilang ya inilah PR kita sama-sama ya kan. Nanti juga akan jadi evaluasi, kita cari solusinya gimana caranya biar nanti nggak lolos lagi hal-hal yang demikian. Seperti itu guys ya kan. Nah, di akhir-akhir daripada statement Bapak Peri Paulus yang dikutip daripada CNN Indonesia, beliau juga menyoroti tentang kuota 11 pemain asing. Wah, ini menarik nih, ya kan? Jadi kita tahu lagi rame bahas tentang 11 pemain asing untuk main di Liga Indonesia. Walaupun 11 pemain, tetapi yang diperbolehkan di lapangan itu cuma 8, tidak boleh 11-11-nya. Dan ini juga menuai pro dan kontra. Pro-nya orang yang semangat, iyalah biar pemain-pemain kita ini murah-murah aja, kalau pemain lokal mahal kali ya, gitulah katanya kan. Biar ditambah lagi juga biar untuk ngangkat apa liga kita yang udah terlewati oleh Liga Kamboja. Gitulah statement daripada beberapa orang ya kan. Ada lagi yang menyoroti bilang yang kontra, janganlah 11 pemain. Kalau 11 pemain nanti kasihan kali pemain-pemain lokal kita, nggak berkembang dia. Masa gitu-gitu aja orang itu nanti. Kalah saing lah pastinya dengan pemain-pemain asing. Kalau udah 11 katanya. Ya walaupun katanya nanti kalau di level Asia, pokoknya level di luar ya, main di ASEAN atau di Asia itu boleh 11-11-nya katanya lagi ya kan. Kalau di dalam, di liga lokal itu mungkin cuma 8. Dan boleh 3 pemain lokal yang bermain. Ya meskipun masih ada namanya diberikan kuota 3 kepada pemain lokal, tapi memang ngeri-ngeri sedap sih dengan statement ini gitu kan. Padahal Liga Vietnam itu cuma 3 loh pemain asingnya, tapi pemain lokalnya 8 gitu, banyak. Baru pemain Liga Kamboja juga nggak sampai 11 ke Indonesia lah. Sebenarnya kalau menurut aku ya, yang lebih baik itu adalah memperbanyak kompetisi di liga lokal kita guys. Contoh, ada Copa Indonesia, bukan Piala Presiden aja gitu loh. Jadi kayak ada Piala FA-nya, ada Piala Carling-nya, gitu kan sedap, banyak pertandingan yang terjadi gitu kan. Dulu aku masih ingat kali itu waktu zaman-zaman ada Liga Jarum dulu kan. Liga Jarum PSMS main ya kan. Udah gitu juga nanti waktu main di Liga, ada juga main di Copa. Kan sedap itu, main di Copa nanti jumpa sama tim-tim Liga 2-nya, Liga 3-nya gitu kan. Nanti walaupun ada pembantaian besar, baru ada nanti kejutan besar, tim-tim divisi utama kalah. Kayak gitu kayaknya yang cocok kalau menurut aku ya. Jadi penambahan, selain daripada penambahan pemain asing, kayaknya lebih cocok juga itu penambahan jumlah kompetisi di Indonesia. Jadi tidak hanya mengandalkan yang namanya Liga Indonesia. Kan? Jadi ada semacam liga lain gitu. Ini menarik nih kita lihat. Kalau memang nggak bisa dibuat liga, kayak kita buat, memang nggak usah liga lah. Kita buat kayak fase knockout aja langsung gitu. Jadi ada bagannya langsung, kan? Langsung top. Ini nanti bisa jadi prediksi siapa yang dijumpa, atau mungkin ada bagan untuk sementara waktu, baru nanti kalau udah 16 besar dikocok lagi, atau 8 besar dikocok lagi. Pas lagi piala-piala FA, piala Carling gitu kan sedap gitu kan. Jadi tontonan kita nggak hanya nunggu seminggu sekali Liga Indonesia, tapi juga nonton ada Copa Indonesia dan memberi kesempatan kepada pemain-pemain lokal kita kan. Karena kalau udah ada Copa kan
besar kemungkinan pemain lokal kita itu berkembang karena ada kompetisi lain selain daripada kompetisi liga, guys. Ya walaupun tidak segengsi Liga 1 kompetisi ya, tapi Copa itu pasti lumayan diperebutkan juga dan lumayan diperjuangkan juga oleh beberapa klub. Bahkan Arema itu kita kenal bukan karena juara liganya saat itu kan, tapi karena memang spesialis juara Copa, kan. Baru juga klub apa lagi tuh, banyak tuh kayak klub-klub apa namanya tuh, apa tuh ya, Persikabo atau bukan, Persibo Bojonegoro itu kan juga juara Copa kemarin itu nggak salah. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang statement daripada Bapak Ferry Paulus selaku Direktur Utama PT LIB yang menyatakan kemenangan Persib dinodai penonton tumpah ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.